Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Tapi seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Terima kasih kepada yang sudah like dan yang belum, bantu Mimin juga untuk tekan tombol like. Semoga kebaikannya dibalas sama Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 1641 sampai bab 1645. Yang harus mereka lakukan sekarang adalah menyingkirkan Larmor ini secepat mungkin. Jika tidak, mereka akan mendapat masalah saat Cinderella mengejarnya. Begitu dia selesai berbicara, Ye Chong dan Ruiz bergegas menuju Ramos hampir pada waktu yang bersamaan. Ramos berdiri di sana tak bergerak, tampak sangat membosankan. Dalam sekejap mata, Ye Chong dan Ruiz sudah dekat dengan Larmor. Kemudian, keduanya meninju dengan cepat, dan tinju mereka mengenai tubuh Larmor seperti badai. Larmor, sebaliknya, tidak mengelak sama sekali, begitu saja, membiarkan kedua orang itu meninjunya. Riz, yang menganjurkan jalan kebajikan dan kebenaran, penuh otot dan sangat kuat, setiap pukulan yang dia pukul sangat berat. Tubuh Dewa Naga Ye Chong adalah penjelmaan kekuatan. Ditambah dengan wawasan yang ia peroleh dari Ruiz tentang jalan kebajikan dan kebenaran, kekuatan Ye Chong telah mencapai tingkat yang lebih tinggi. Pukulan kedua orang ini mampu mengalahkan seekor gajah. Namun, serangan mereka terhadap Larmor tidak berpengaruh. Sebaliknya, Larmor tetap tidak bergerak. Saya harus mengatakan bahwa kemampuan Larmor menahan pukulan sangat kuat. Dengan kata lain, bukan tidak berpengaruh, melainkan justru sebaliknya. Setiap kali Ye Chong dan Ruiz meninju Larmor, lengan mereka sendiri akan mati rasa karena shock. Seolah-olah semua kekuatan yang mereka gunakan memantul kembali ke diri mereka sendiri. Haha, kalian sudah cukup bersenang-senang, saatnya aku bersenang-senang, kata Ramos. Setelah mengatakan itu, saya melihat tangannya terkepal di depan dadanya, 3 jari di masing-masing tangan terentang, lalu jari-jari itu bertemu. Dalam sekejap, lingkaran paku tiba-tiba muncul di sekitar Larmor. Setiap paku sepanjang jari dan sangat tajam. Larmor ini tiba-tiba berubah menjadi landak. Saat ini, Ye Chong dan Ruiz masih memukul Larmor dengan pukulan keras, berharap bisa melukai Larmor. Tiba-tiba, begitu banyak paku muncul di seluruh Larmor. Keduanya tidak bisa lagi menahan tinju karena kelembaman. Beruntung bagi Ye Chong, pukulannya mengenai duri yang tajam. Hanya ada suara teredam saat paku itu dipatahkan olehnya. Untungnya, Ye Chong memiliki tubuh Dewa Naga dan kebal, jadi dia tidak menderita luka apapun. Di sisi lain, Riz berada dalam kesulitan. Riz tidak bisa menahan pukulannya dan memukul Ramos. Meskipun semua otot di tubuhnya dilatih menjadi sekeras batu, pada akhirnya mereka tetap fana. Jika dia bertarung langsung dengan paku di tubuh Larmor, seluruh tinjunya mungkin akan tertembus. Di saat kritis, reaksi Riz sangat cepat. Dia menggerakkan lengannya sedikit ke kiri dan melewati paku yang menghadap ke arahnya. Namun, meski begitu, lengannya masih tergores paku, dan langsung terbuka dengan darah mengalir keluar. Jadi hanya itu yang kamu punya, kamu benar-benar tidak pantas jika pemimpin datang ke sini secara langsung, ejek Ramos. Kemudian, Ramos melihat segel di tangannya berubah dan menggunakan jurus baru. Bahkan Ye Chong harus mengakui bahwa meskipun Ramos hanya mengetahui elemen gunung, dia menggunakan kekuatan elemen gunung secara ekstrim. Ye Chong belum pernah melihat gerakan yang digunakan Ramos dari master elemen gunung lainnya. Tepat ketika Ye Chong sedang berpikir liar, tanah tempat mereka berdiri tiba-tiba melunak. Tanah yang semula padat tiba-tiba berubah menjadi air. Sepertinya yang diinjaknya bukanlah tanah melainkan air. Ye Chong tidak bisa berdiri kokoh, tubuhnya miring, dan satu kaki sudah tenggelam. Reaksinya sangat cepat, dan dengan sebuah pikiran, dia segera menarik kekuatan elemen gunung di sekitarnya untuk membentuk penyangga di bawah kakinya, dan kemudian dia mampu berdiri teguh.
Melihat Riz di sebelahnya, separuh tubuhnya sudah terendam air. Riz terus meronta, mencoba memanjat keluar, namun, semakin dia berjuang, semakin dalam dia tenggelam, dan tak lama kemudian seluruh dadanya tenggelam, hanya menyisakan leher, kepala, dan tangan yang terangkat di atas kepalanya yang terlihat. Ye Chong dengan cepat meraih lengan Ruiz, tepat ketika Ye Chong ingin menarik Riz keluar, tanah yang telah melunak menjadi air, menjadi sangat padat kembali. Dari keadaan mengalir, berubah kembali menjadi keadaan padat lagi. Dalam sekejap, Riz terkubur hidup-hidup, Ruiz tidak bisa bernapas, wajahnya memerah karena menahan napas, ia takut mati lemas jika tidak diselamatkan. Kali ini, Larmor menunjukkan cibiran. Saat perhatian Ye Chong tertuju pada Riz, Larmor tiba-tiba mengambil tindakan dan menendang Ye Chong. Tendangan Larmor begitu kuat sehingga menendang Ye Chong sejauh 4 atau 5 meter. Furong kecil di belakang sangat ketakutan hingga dia berteriak dan segera menutup mulutnya. Larmor tidak mengejar Ye Chong, tapi menatap Riz, yang hanya kepalanya terbuka. Larmor mencibir, pengembara kebajikan dan kebenaran, hari ini, aku akan menghancurkan kepalamu yang penuh dengan pikiran sampah. Saat dia mengatakan itu, Larmor mengangkat kakinya dan hendak menginjak kepala Riz turun. Ekspresi Ruiz berubah. Dia ingin melawan tetapi tidak mampu melakukannya. Perasaan putus asa tiba-tiba muncul di hatinya. Pupil matanya mencerminkan pertumbuhan telapak kaki Larmor. Apakah saya akan mati seperti ini? Bagaimana dengan kebajikan dan kebenaran saya? Ruiz berpikir dalam hati. Kaki Larmor hendak menginjak kepala Riz. Pada saat kritis ini, tubuh Riz tiba-tiba tenggelam, dan seluruh tubuhnya langsung tenggelam ke tanah. Ternyata tanah di sekitar Riz menjadi sama seperti sebelumnya, hampir seperti air. Tendangan Larmor secara alami meleset, hingga betisnya tenggelam ke tanah. Segera setelah itu, di sisi lain, Ye Chong mengulurkan tangannya dan meraih langsung ke bawah tanah. Lalu dia meraih Ruiz dari tanah dengan genggaman acak. Melihat Riz aman dan sehat, Little Fleur menghela nafas lega. Larmor sudah menarik kakinya dan menatap Ye Chong dengan heran. Dia tidak pernah menyangka Ye Chong benar-benar bisa menggunakan jurus yang baru saja dia gunakan. Tahukah Anda, ini bukanlah gerakan umum elemen gunung, tapi gerakan unik Larmor. Dengan kata lain, Ye Chong tidak bisa melakukannya sebelumnya. Namun, setelah Ye Chong melihat Larmor menggunakannya, dia menyadari sesuatu dan menggunakannya pada saat kritis, sehingga menyelamatkan nyawa Riz. Ini keluar setelah menontonnya lagi, jadi itu harus setelah bulan itu. Harus dikatakan bahwa kemampuan Ye Chong, yang sebanding dengan menyalin, memang sangat bermanfaat. Larmor sangat bijaksana, dan dia sepertinya mengerti mengapa pemimpinnya ingin membunuh anak ini sendiri. Anak ini tidak sesederhana kelihatannya, kekuatannya sangat sulit diketahui. Sementara Larmor terkejut, Ye Chong berbisik kepada Ruiz, "Kamu ambil Furong kecil dan pergi dulu, aku akan menahannya." Riz ingin bertahan dan membantu, tapi dia juga tahu bahwa dia bukan tandingan Ramos. Dan jika dia ada di sini, dia mungkin akan membawa masalah pada Ye Chong. Sederhananya, lebih baik ikuti kata-kata Ye Chong dan kabur bersama Little Furong dulu. Pada saat itu, mungkin Ye Chong bisa melarikan diri dengan lebih baik. Memikirkan hal ini, Ruiz mau tidak mau membawa Little Fleur bersamanya dan lari ke belakangnya. Fleur kecil ingin menolak, tapi Riz menariknya dan menghilang dalam sekejap. Ramos melihat kedua orang itu melarikan diri dan tidak peduli sama sekali. Bagaimanapun, selama Ye Chong ditangkap, dua lainnya tidak menjadi perhatian sama sekali. Tidak peduli seberapa cepat mereka berlari, Ramos bisa mengejarnya. Kemudian, Ramos menatap Ye Chong. "Haha, nak, kamu memang punya kemampuan. Tapi apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkanku? Ramos, kamu meremehkanku. Sekarang, biarkan aku bersenang-senang, ya." Omong kosong, Ye Chong mendengus dingin. Dia tiba-tiba mengambil tindakan saat Ramos masih berbicara. Hanya bola api yang terlihat, dengan cepat melesat ke arah Ramos. Pada saat yang sama, bola tanah muncul di bawah kaki Ramos, menahannya.
Ini adalah teknik pengurungan elemen gunung, Ramos mencibir. Jika itu adalah elemen gunung, tidak ada yang lebih kuat dari Ramos. Ramos bahkan tidak melihat gerakan apapun, dan penghalang tanah yang menahan kakinya menghilang dalam sekejap. Namun, di saat yang sama, bola api sudah mengenai Ramos. Api merah langsung mewarnai seluruh tubuh Ramos yang merupakan teknik pengurungan elemen api. Larmor terkekeh lagi. Apakah kamu pikir kamu bisa memenjarakanku seperti ini? Kamu meremehkanku. Setelah mengatakan itu, warna api di sekitar Larmor menghilang seketika. Lalu ia sengaja memutar lehernya untuk membuktikan bahwa ia bisa bergerak bebas. Ye Chong mendengus dingin, tidak terkejut. Dia sudah menduga bahwa teknik pengurungan semacam ini tidak berguna bagi Larmor. Ye Chong melambaikan tangannya dan menembakkan beberapa bola api ke arah Larmor. Larmor hanya menertawakan serangan Ye Chong. Dia tidak mengelak dan membiarkan bola api menghantamnya. Bola api tersebut meledak menjadi kumpulan bunga api, namun tidak menimbulkan bahaya apapun pada Larmor. Pada saat ini, Ye Zhan tiba-tiba melompat ke udara dan menggunakan keterampilan unik elemen gunung. Langit runtuh dan bumi hancur. Ye Chong membawa kekuatan besar dan menabrak Larmor. Lalu, hanya terdengar suara dentuman keras. Ketika Ye Chong jatuh, sebuah kawah besar muncul di tanah, dan semua bunga, tanaman, dan pepohonan di sekitarnya hancur. Tapi melihat Larmor, dia tidak terluka. Saat ini, jarak antara Ye Chong dan Larmor hanya 1 meter, dan mereka dikelilingi oleh tembok tanah setinggi setengah orang. Larmor terus mengejek, "Haha, kamu memang punya beberapa kemampuan, tapi otakmu tidak terlalu bagus. Kamu tahu bahwa seranganmu tidak berpengaruh padaku, dan kamu terus menyerang. Apakah kamu bodoh?" Ye Chong tidak peduli. Semua tentang ejekan Larmor, seolah dia tidak mendengarnya. Begitu dia bergerak, dia bergegas menuju Larmor. Bahkan jika itu adalah serangan jarak dekat, Ye Chong tidak akan mengambil keuntungan apapun. Meski Ye Chong lebih fleksibel, pertahanan Larmor terlalu kuat. Keduanya bertarung selama lebih dari 50 ronde, dengan Ye Chong hampir selalu menyerang dan Larmor hanya bertahan. Dan pengejaran Ye Chong yang gigih akhirnya membuat Larmor kesal. Larmor tiba-tiba menendang Ye Chong dan menendangnya sejauh 5 meter. Ye Chong menghancurkan dinding bumi menjadi berkeping-keping dengan keras dan terbang keluar. Kemudian, Larmor juga berjalan keluar dari celah di dinding bumi, dengan agak cemberut. "Sungguh pria yang menyebalkan. Jika itu masalahnya, maka aku akan mengirimmu ke kematian secepat mungkin." Lalu, Larmor pamer lagi. Isyarat dan beberapa kata, Ye Chong bisa merasakan bahwa elemen gunung di ruang sekitarnya terus mengembun menuju Larmor. Tampaknya Larmor menahan beberapa langkah besar. Namun, Ye Chong tidak terkejut tapi senang karena inilah tujuannya. Dia mengambil tindakan hanya untuk Larmor, berharap menang dalam situasi berbahaya. Lagi pula jika benar memang sulit untuk menyingkirkan Larmor, ketika Cinderella muncul, tidak akan ada cara untuk menyelamatkannya. Yiku Yue ketika Ye Chong berpikir, dia melihat bahwa di belakang Larmor, tanah dan batu yang tak terhitung jumlahnya, seolah tertarik oleh magnet, semuanya berkumpul, semakin tinggi. Tidak lama kemudian, sebuah patung batu besar muncul di belakang Larmor. Patung batu itu tingginya 5 meter, dengan wajah yang sangat menakutkan, berdiri di sana, menghalangi sinar matahari yang datang darinya, dan menyelimuti Larmor dalam semacam kegelapan. Perhatikan gerakannya, Larmor berteriak dan mengarahkan jarinya ke arah langit. Saat ini, patung di belakangnya tiba-tiba naik ke langit. Patung batu besar ini melompat ratusan meter ke langit hampir dalam sekejap mata, dan sejumlah besar debu beterbangan di bawah kakinya. Di udara, hanya yin dan yang dari patung batu besar yang tersisa, menutupi langit dan matahari, menyelubungi Ye Chong dan Larmor dalam bayangan. Ketika patung itu mencapai titik tertinggi, tiba-tiba jatuh dari langit dan jatuh seperti meteorit, suara melolong di langit terdengar jelas. Ini adalah skill unik Larmor, yang dia pelajari dari skill khusus elemen gunung, surga runtuh dan bumi terbelah. Namun, kekuatan gerakan ini jauh lebih kuat daripada Sky Shattering.
Ketika patung itu masih berjarak lebih dari 10 meter dari tanah, Ye Chong sudah bisa merasakan tekanan besar datang dari atas kepalanya. Saat ini, tanah tempat dia berdiri telah penyok oleh tekanan yang tak terlihat. Ye Chong mengerutkan kening dan tetap tidak bergerak, seolah dia tidak ingin menghindarinya sama sekali. Dia mengatupkan giginya erat-erat dan patung batu yang terpantul di pupil matanya semakin membesar. Lawan sekali, Ye Chong hanya memiliki keyakinan ini di dalam hatinya. Detik berikutnya, patung batu besar itu jatuh ke tanah. Logikanya, meskipun batu biasa, jika bongkahan sebesar itu menyentuh tanah, niscaya akan menimbulkan kawah. Namun, saat patung batu itu dirobohkan, memang tidak ada suara sama sekali. Guncangan bumi yang dibayangkan Larmor tidak terjadi sama sekali. Seolah-olah patung batu itu telah kehilangan keefektifannya. Dan detik berikutnya, patung batu itu menghilang seketika. Apa yang terjadi? Pikiran Larmor menjadi kosong. Pada saat yang sama, Ye Chong, yang berdiri di tempat, tiba-tiba mengambil tindakan dan menembakkan bola api lagi ke arah Larmor. Itu masih merupakan seni mengurung api. Kali ini, bola api menghantam Larmor dan langsung memenjarakan Larmor. Larmor terkejut saat mengetahui bahwa kekuatan elemennya menghilang begitu saja pada saat ini. Seolah-olah terhapus, Larmor kaget dan tidak tahu apa yang terjadi. Dan segera, Larmor bisa merasakan kekuatan unsur di tubuhnya lagi. Meski jeda ini hanya lebih dari 10 detik, itu benar-benar membuat Larmore merasa luar biasa. Namun, meskipun kekuatan elemennya telah pulih, ketika dia di penjara, dia tidak memiliki kekuatan elemen untuk melawan. Kurungan telah terbentuk, jadi dia tidak dapat memecahkannya bahkan jika dia tidak punya waktu setengah jam. Ye Chong sebenarnya mengambil risiko besar sekarang. Rencananya adalah menggunakan kekuatan penghapusan elemen yang diberikan kepadanya oleh gerbang perunggu sebelum Larmor menggunakan gerakan kuatnya. Oleh karena itu, ia mengetahui bahwa serangan tersebut tidak ada gunanya. Namun ia tetap menyerang Larmor, yang secara langsung membuat Larmor kesal dan memaksa lawannya untuk menggunakan jurus unik. Dia tahu bahwa hanya menggunakan kemampuan penghapusan ini pada saat paling kritis akan menjadi yang paling efektif. Karena saat ini hubungan antara Larmor dan jurus pamungkasnya paling besar, jika kamu menghapus kekuatan elemen dari jurus pamungkas, kamu juga bisa menghapus kekuatan elemen Larmor. Ini juga sangat berbahaya. Jika Ye Chong gagal, sebuah batu besar mungkin akan jatuh dan dia akan berubah menjadi pai daging. Untungnya, pada saat yang paling kritis, cahaya perunggu di tubuh Ye Chong menyala lagi, dan dia berhasil menghapus semua kekuatan Larmor. Meskipun waktunya singkat, itu sudah cukup bagi Ye Chong untuk melakukan banyak hal. Setelah Ye Chong memenjarakan Larmor, dia mengaktifkan elemen angin di bawah kakinya dan dengan cepat melarikan diri, mengejar ke arah Ruis dan Little Furong tanpa terlibat sama sekali dengan Larmor. Larmor sangat marah saat melihat Ye Chong melarikan diri seperti itu. Tapi sekarang dia tidak bisa bergerak sama sekali dan hanya bisa menonton tanpa daya. Brengsek, aku pasti akan membunuhmu, Larmor mengutuk dalam hatinya. Ye Chong mengendarai angin dengan kecepatan sangat cepat dan segera menyusul Ruis dan Little Furong. Kedua pria itu sedang menunggu Ye Chong di persimpangan jalan yang harus dilalui. Ketika mereka melihat Ye Chong datang sendirian, mereka semua menghela nafas lega. Furong kecil berlari dengan cepat dan melihat sekeliling Ye Chong. Saudara vampir, kamu baik-baik saja, di mana Larmor? Ruis juga berjalan mendekat dan melihat ke belakang Ye Chong dengan gugup. Jangan khawatir, dia tidak akan bisa mengejar ketinggalan untuk sementara waktu, kata Ye Chong sambil tersenyum. Ruis mengagumi, kamu begitu kuat sehingga kamu benar-benar dapat melarikan diri dari tangannya. Ye Chong berkata, meskipun dia untuk sementara waktu dibuang olehku, dia mungkin akan mengejarnya lagi. Kita harus segera pergi. Pada saat ini, mereka sudah sampai di pinggir hutan, di depannya ada dua jalan bercabang, timur dan barat. Jalan cabang di sebelah timur mengarah ke gurun pasir, sedangkan jalan di sisi lain mengarah ke jalan pegunungan yang terjal. Ye Chong tidak akrab dengan tempat ini, jadi dia bertanya pada Ruis,
di mana kedua jalan ini mengarah, Ruiz berkata. Di sebelah barat adalah jalan kecil menuju ke atas gunung. Itu akan mencapai Gunung Mengyun dan melintasi Gunung Mengyun. Kamu bisa mencapai area Rose Mountain, tempat markas besar Balance Sect berada. Dan jalan cabang ke timur mengarah ke Gurun Lhasa. Setelah melewati gurun itu, kamu bisa mencapai kota Soan. Dan, di gurun, di antara mereka, ada juga kota bernama Gilgowater, yang merupakan kota dosa, penuh dengan segala jenis roh jahat. Ruiz dengan singkat memperkenalkan situasinya kepada Ye Chong, dan berharap Ye Chong akan membuat rencana sesegera mungkin bagaimana caranya. Little Furong menyarankan, tempat paling berbahaya adalah tempat paling aman. Bagaimana kalau kita pergi ke Rose Mountain sekarang, Ye Chong berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Tidak, meski begitu, Cinderella tidak bodoh. Dia mungkin sudah memikirkan hal ini. Jika dia benar-benar mengejar kita, kita tidak akan punya ruang untuk bermanuver saat itu. Meskipun berjalan ke arah timur mungkin tampak berbahaya. Karena selama kita bisa melarikan diri ke kota Suoan, itu akan relatif lebih aman. Bagaimanapun, Suoan dan Sekte Keseimbangan bukanlah kekuatan yang sama. Lagi pula, kita masih harus pergi ke kota Suoan dalam perjalanan. Kita bisa pergi ke Gilgowater dulu, dan mungkin kita bisa menimbulkan masalah bagi para pengejarnya. Setelah mengatakan itu, Ye Chong dan yang lainnya segera berangkat, mengikuti pertigaan di sebelah kiri dan memasuki Gurun Lhasa yang luas. Tak lama kemudian, mereka bertiga tiba di gurun yang luas. Gurunnya begitu kosong sehingga sekilas Anda bisa melihat pemandangan dari jarak ribuan meter. Di sini bisa dikatakan tidak ada tempat persembunyian. Jika Larmor dan Cinderella mengejar mereka saat ini, mereka tidak akan punya tempat untuk bersembunyi. Namun untungnya, mereka tidak bertemu Larmor lagi hingga mereka tiba di gerbang Gilgowater. Gilgeus adalah kota yang dibangun di padang pasir. Dikelilingi hamparan pasir kuning yang luas, sebuah kota berdiri sendirian di sana. Tembok kota telah bobrok karena serangan angin dan pasir selama bertahun-tahun, dan pemandangannya agak terpencil. Di sebelah gerbang kota terdapat sebuah bendera besar yang berkibar. Di atas bendera besar tersebut terdapat pola bintang yang memegang bulan, yang menandakan bahwa ini adalah kota multietnis. Gilgeuster terletak di gurun, dan wisatawan datang ke sini sepanjang tahun sebagai perhentian transit. Oleh karena itu, orang luar jarang ditemukan di sini. Apalagi warga di sini sebagian besar mencari nafkah dari para pejalan kaki tersebut. Ada yang berbisnis biasa saja. Namun jika bertemu dengan orang kaya, seringkali mereka membunuh orang dan mencuri hartanya. Oleh karena itu, Gilgowater juga dikenal sebagai kota dosa di gurun pasir. Ye Chong, Ruiz dan Xiao Furong berjalan langsung ke gerbang kota dengan sangat angkuh. Yang menjaga gerbang kota adalah dua orang pria berkepala harimau, berwajah harimau dan bertubuh manusia, serta terlihat cukup agung. Riz pernah berkata kalau ada berbagai macam alien di kota ini. Oleh karena itu, Ye Chong dan Xiao Furong tidak terlalu terkejut. Namun, penampilan garang kedua pria berkepala harimau ini masih membuat Furong kecil ketakutan, dan dia mempererat cengkeramannya di lengan Ye Chong. Setelah ketiga orang itu memasuki gerbang kota Gilgowater, mereka menemukan bahwa tempat ini benar-benar berbeda dari yang mereka lihat di luar. Bisa dibilang di sini sangat makmur, di jalanan yang dilapisi batu-batu biru besar, orang-orang datang dan pergi, di kedua sisi jalan banyak pedagang dan toko yang berjualan dengan riuh. Tidak ada peralatan modern di sini, dan jalan keluar utama adalah berjalan kaki, pemandangan ramai di mana-mana. Namun manusia di sini sangat sedikit, kebanyakan adalah alien. Ada boneka bulat dengan kulit merah muda dan antena di kepala, buaya humanoid, dan seorang wanita tua berwajah kucing yang menjual mie di toko. Melihat berbagai alien ini, Ye Chong berpikir bahwa jika orang-orang Saint Fahai datang ke sini, mereka mungkin akan mengambil semua alien ini. Saat berjalan, Ye Chong juga menemukan manusia berbelalai gajah, manusia berwajah gajah dan belalai, serta alien bertubuh ular dan berwajah manusia, keduanya sedang mengumpat di jalan. Alien dengan tubuh ular dan wajah manusia mengutuk,
lihat penampilanmu. Kamu memiliki jeep di wajahmu. Pria berhidung gajah itu tanpa ampun dan balas memarahi. Kamu terlihat bagus, tetapi kamu memiliki jeep di tubuhmu. Wajah. Ketika Ye Chong mendengar ini, dia benar-benar tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Ruiz bertanya pada Ye Chong dengan suara rendah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ye Chong berkata, tentu saja kita perlu mencari tempat makan terlebih dahulu, restoran terbesar di kota. Ketika sampai pada makan, Furong kecil juga menjadi tertarik. Oke ya, saya sudah lama lapar. Kemudian, mereka bertiga berjalan sepanjang jalan sebelum menemukan toko dengan toko terbesar. Toko ini bernama Menglihua Omnivore Shop, dan namanya sangat aneh. Ketika saya masuk, saya melihat aula itu sangat luas, tetapi tidak rapi. Ada lebih dari selusin meja bundar di tengah aula, dan di sudut, tumpukan puing-puing berserakan, dibuang secara acak. Berbagai perkakas sehari-hari, meja, kursi dan bangku bekas, pakaian compang camping dan sejenisnya semuanya bertumpuk, seperti tempat pembuangan sampah yang membuat orang kehilangan nafsu makan. Karena ini bukan waktu makan siang, tidak banyak orang di lobi. Ketika mereka masuk, mereka melihat seorang lelaki tua memegang palu dan memperbaiki meja yang kakinya patah. Mendengar seseorang datang, lelaki tua itu mengangkat kepalanya. Baru kemudian Ye Chong menyadari bahwa lelaki tua itu memiliki kacamata yang sangat aneh di wajahnya. Yang paling aneh dari kacamata ini adalah lensanya yang sangat tebal. Pola spiral pada lensanya terlihat jelas, bahkan menghalangi mata orang tua itu. Terlihat dari sini bahwa penglihatan lelaki tua itu pasti kurang bagus. Ketika lelaki tua itu melihat seseorang datang, dia berdiri, mendorong kacamata tebalnya, dan berkata, saya bos di sini. Anda bisa memanggil saya Paman Long Mao. Apakah Anda di sini untuk makan? Ya, Paman Long Mao. Kita sudah lama lapar. Apakah ada yang enak? Kata Xiao Furong. Paman Long Mao memandang mereka bertiga, dengan sedikit keraguan di matanya. Barang-barang yang kita miliki di sini tidaklah murah, kata Paman Long Mao. Implikasinya adalah dia merasa Ye Chong dan yang lainnya tidak mampu makan di sini. Namun, itu memang benar, karena mereka bertiga baru saja melarikan diri dari hutan kematian. Pakaian mereka compang, camping, dan mereka tidak terlihat kaya. Kemudian, Ruiz mengeluarkan batu kecubung. Kristal ungu ini, hanya seukuran kuku jari, diambil oleh Riz di tanah di hutan kematian. Batu kecubung jenis ini ada di mana-mana di hutan kematian dan sangat umum. Namun, Ye Chong bahkan merasa ketika Paman Long Mao melihat batu kecubung itu, kacamata Paman Long Mao bersinar terang. Seluruh pribadinya tiba-tiba berubah. Apakah ini benar? Paman Long Mao bertanya. Riz menaruh batu kecubung di tangan Paman Long Mao. Yang terakhir segera mengambil batu kecubung itu, mengetuknya terlebih dahulu, lalu menempelkannya ke telinga untuk mendengarkan suaranya, lalu menggigitnya dengan giginya, dan kemudian dia yakin bahwa itu benar. Silakan duduk. Paman Long Mao tua langsung berkata sambil tersenyum. Ruiz berkata, bawakan aku semua makanan dan minuman lezat yang kamu miliki di sini. Oke. Segera pergi. Paman Long Mao tersenyum lebar dan memasukkan batu kecubung ke dalam sakunya. Dia memandang Ruiz dan bertanya, Tuan, dari mana Anda mendapatkan batu kecubung ini? Ini adalah barang yang sangat berharga. Ruiz berkata dengan mengelak, saya pergi ke hutan kematian. Mendengar ini, mata Paman Long Mao bersinar dengan sedikit keserakahan. Meski lewat dalam sekejap, Ye Chong masih melihatnya. Semua orang tahu bahwa di hutan kematian, ada batu kecubung di mana-mana. Namun masyarakat awam tidak bisa memperoleh kekayaan tersebut, karena setelah masyarakat biasa memasuki hutan kematian, hanya kematian yang menantinya, dan hanya sedikit orang yang bisa keluar dari hutan kematian. Mereka yang bisa keluar tentu akan memiliki kekayaan yang besar. Paman tua Long Mao secara alami berpikir bahwa karena dia pernah ke hutan kematian dan bisa keluar darinya, dia tidak akan pernah kembali dengan membawa batu kecubung. Namun, dia tidak berkata apa-apa lagi dan berbalik untuk menyiapkan makanan.
Ye Chong penasaran berapa nilai batu kecubung ini. Dan setelah mendengarkan perkenalan Ruiz, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata. Sepotong kecil batu kecubung dapat ditukar dengan 100.000 koin Gilgeous. Ye Chong menghitung dalam pikirannya bahwa ini setara dengan 50.000 yuan di bumi. Ye Chong akhirnya mengerti mengapa Riz mengambil sekantong besar batu kecubung ketika dia berada di hutan kematian. Saat itu, Ye Chong juga menertawakan Ruiz, bertanya mengapa dia memungut begitu banyak batu. Segera, Paman Long Mao menyajikan sepiring makanan lezat. Makanan ini relatif umum di benua elemental, tapi Ye Chong belum pernah memakannya. Sejak Ye Chong datang ke sini, dia telah memakan akar pohon, akar teratai, dan beberapa makanan dehidrasi yang dibawakan Harun di hutan kematian. Sekarang, saya akhirnya mendapatkan makanan dari dunia lain ini, dan rasanya enak. Di benua elemental, tidak ada unggas biasa seperti ayam, bebek, dan angsa, tetapi jenis ternak yang sangat aneh dipelihara di sini. Hewan ini mirip dengan babi, namun berkaki 8, disebut lumba-lumba, dagingnya sangat montok dan dapat diolah menjadi berbagai makanan. Ruiz merasa hidangan bosnya terlalu sedikit, jadi dia memesan lumba-lumba panggang utuh. Seekor lumba-lumba memiliki lebih dari 100 kg daging. Furong kecil bertanya, "Ini sangat besar, bisakah kita menyelesaikannya?" Ruiz berkata dengan sedikit malu, "Baiklah, itu untuk saya makan. Anda dapat memesan apapun yang Anda inginkan." Ye Chonghe berkata. Furong kecil saling memandang. Ia tidak menyangka nafsu makan Ruiz begitu luar biasa, seolah seluruh ototnya tidak sia-sia. Setelah itu, mereka bertiga mulai berpesta. Setelah makan selama 1 jam penuh, makanan di atas meja menjadi berantakan. Furong kecil menyeka minyak di mulutnya dan menepuk perutnya yang membuncit. "Yah, aku kenyang, rasanya enak sekali." Ruiz juga memusnahkan seluruh lumba-lumbanya, dan sekarang hanya tersisa 1 tumpukan tulang. Ye Chong akhirnya merasakan perasaan kenyang. Setelah mereka bertiga makan, mereka duduk di sana dan beristirahat. Ruiz bertanya dengan suara rendah, "Apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Bisakah kita bersembunyi di sini?" Tetapi jika kekuatan sekte keseimbangan telah meluas di sini, maka kita akan berada dalam bahaya, kata Fleur kecil. Ye Chong mengangguk, "Ya, tempat ini tidak cocok untuk bersembunyi. Bagaimanapun, Gilgewater hanyalah sebuah kota kecil, tidak sebesar Soan, dan diperkirakan tidak dapat menahan Larmor dan Cinderella. Kalau begitu, ayo berangkat sekarang," tanya Ruiz. Ye Chong berkata, "Tidak perlu khawatir. Ini juga sangat berguna untuk mengetahui apakah kekuatan sekte keseimbangan telah menembus di sini." Bersambung.